kita hidup ini digerakkan oleh Allah. La muharrika illallah. Tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali Allah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana posisi manusia? Nah, itu sudah dibahas sejak lama, sehingga lahirlah nanti di dalam kajian teologi atau ilmu kalam atau akidah itu ada kelompok Jabariyah, ada kelompok Qadariyah, bukan Qadariyah, Qadariyah, dan seterusnya. Ada ayat yang mengatakan begini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan wa ma ta'malun, dan apa yang kalian lakukan, kerjakan. Berarti yang dikerjakan oleh kita itu diciptakan oleh Allah. Ya. Kelompok Jabariyah. Ini dari sini kita mulai. Ya. Mengatakan bahwa manusia ini seperti dalang dan wayang. Gerak-geriknya manusia karena digerakkan oleh Allah. Jadi kalau dalangnya diem, wayangnya gerak enggak? Ya bisa gerak. Bagikan manusia, bagikan wayang dan dalang. Pertanyaan yang agak sulit gitu ya, adalah ketika Allah menghendaki manusia berbuat baik, is okay. Tetapi bagaimana ketika manusia itu berbuat jahat? Berzina, membunuh, judi, dan sebagainya. Apakah Allah menghendaki itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus di musim subuh, dan Allah berkenan untuk hadir di bisa menjalankan suatu jamaah kemudian kajian ini kita pada salah satu biasa sudah menjalankan suatu pada pagi hari ini tema kita adalah terkait dengan tafsir Al-Quran yang akan disebutkan oleh Ustaz Dr. Jabir dan sudah menyampaikan. Sebelum kita mulai kajian yang kita kali ini, kita awali dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan dari penanda persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa Hadratul Mukarramin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM, Bapak RW, Bapak RT, RW-nya nggak di sini ya. Yang saya hormati, saya muliakan, ada ibu-ibu juga. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang fadilahnya luar biasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam mengikuti apa yang Allah risalahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sholawat kita, semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata setelah saya buka file, kita kemarin sudah terakhir di ayat 24. Pada sekarang ayat 25 dari surat Al-Baqarah. Boleh. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر dan berikanlah kabar gembira alladzina kepada mereka yang amanu telah beriman, wa amilus solihati dan mereka yang telah beramal soleh, anna bahwasannya lahum bagi mereka itu jannatin ada surga sejamak, tajri yang mengalir, min tahtiha dari bawahnya itu surga, apa al-anharu sungai-sungai. Kullama ruziqu minha manakala mereka diberi rizki oleh Allah minha dari itu surga, min samaratin dari buah-buahan, rizkon sebagai rizki,
Qalu berkata itu ahli surga, hadzal ladzi ruzikna min qabl. Inilah rezeki yang dianugerahkan kepada kami min qablu sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha. Didatangkan kepada mereka dengan itu rezeki mutasyabihan, beraneka ragam yang saling menyerupai. Walahum, dan bagi mereka fiha, di dalam surga itu azwajun, ada istri-istri atau pasangan-pasangan, mutahharatun, yang disucikan oleh Allah. Jadi kalimatnya bukan suci tapi disucikan. Wahum, dan mereka ahli surga fiha, di dalamnya, di dalam surga, khaliduna, kekal atau abadi. Ini tafsirnya panjang banget, jadi saya nanti pilih-pilih aja yang pokok-pokoknya. I'lam al-kalamu fil ma'ad. Ini tema dari ayat ini berbicara tentang ma'ad, hari kehidupan setelah di sana yang dijanjikan oleh Allah. I'lam annahu subhanahu wa ta'ala lamma takallama fi tauhid wa nubuwah takallama ba'daha fil ma'ad wa baina iqabil kafiri wa thawabil muti. Wa min 'adati Allah ta'ala annahu idza dzakara ayatan fil wa'id ayyuqibaha bi ayatin minal wa'di wa huna masail. Baca ya. Kecil banget perasaan. Baca, Bu. Oh, baca ya. Ini sudah saya pindahin. Jadi dari tafsir pindahin. Sama, tidak ada yang dirubah kecuali saya tanda-tandanya. I'lam, ketahuilah, annahu subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lamma takallama fi tauhid wan nubuwah, setelah atau manakala Allah berbicara tentang tauhid, menyangkut zat Allah, wa nubuwati, dan nubuwah, tentang kenabian Rasul, takallama ba'dahuma, berbicara setelah pembicaraan tentang tauhid dan nubuwah, fil ma'ad, yaitu berbicara tentang hari yang dijanjikan. Jadi hari akhirat. Wa baina iqabil kafir, yaitu antara siksa atau hukuman bagi orang kafir, wa thawabil muti'i, dan sawab pahala kepada orang yang taat kepada Allah. Wa min 'adatillahi, dan sebagian dari kebiasaan Allah dalam Al-Qur'an. Wa min 'adatillahi ta'ala annahu idza dzakara ayatan, apabila Allah itu membacakan atau menyampaikan satu ayat, fil wa'id, tentang janji, ayyu'qibaha bi ayatin minal wa'di. Allah juga mengingatkan atau mengikutinya, ayyu'qibaha, diikutinya, bi ayatin, dengan ayat, fil wa'di, dengan wa'ad. Jadi ada wa'ad, ada wa'id. Wa'id itu biasanya hal-hal yang janjikan oleh Allah tapi sifatnya buruk. Makanya seringkali diartikan ancaman. Kalau wa'ad, fil wa'di, artinya janji yang sifatnya baik. Nah, ayat ini dimulai dengan wabashir, berikanlah kabar baik. Itu disebut dengan wa'ad. Ada wa'ad wa'id, ada bashir nadhir. Jadi kebiasaan Allah itu dalam Al-Quran, kalau Allah bicara tentang ancaman
hukuman, Allah juga nanti ikuti dengan tema janji yang baik. Itu kebiasaan Allah dalam Al-Quran, atau kebiasaan yang ada dalam ayat Al-Quran. Satu ayat disusul dengan ayat lain, satu tema disusul dengan tema yang lain. Wahuna masail, di dalamnya itu, di dalam tema ini atau ayat ini ada beberapa pokok pikiran, ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, i'lam anna mas'alatal hasyr wan nasyar minal masailil mu'tabarati fi sihhatid dini wal basi. Ini kalau dipindahkan dia ada yang merubah hurufnya. Nah, itu ada yang merubah. Jamaah sekalian, kalau sudah bicara hasyar dan nasar, ya, alam akhirat lah gitu. Kan manusia itu perjalanan kita secara eskatologis, perjalanan kita dalam hidup ini secara spiritual, kita ini berasal dari mana? Berasal dari Allah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Dari ruh, ketika kita berada di alam ruh, kita diminta janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Bala, tentu saja. Wasyahidna, dan kami bersaksi. Disitulah ada perjanjian kita dengan Allah. Lalu disimpanlah di alam ruh. Lalu Allah ciptakan manusia, nanti casingnya. Ini kan engine-nya, mesinnya yang menghidupinya. Nah, itu disimpan di alam ruh. Nanti ketika manusia itu diciptakan oleh Allah sesuai dengan rencananya, maka ruh itu ditiupkan oleh malaikat. Ketika usia 120 hari. Itu dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman, 40 hari nutfah, kemudian nambah lagi 40 hari alaqah, kemudian 40 hari lagi mudghah. Jadi ada nutfah, alaqah, mudghah, 40 kali 3 hari. 40 hari kali 3, 120 hari. Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah kepadanya malaikat. Ditiupkan fayunfahu fihi ruh, maka ditiupkanlah di situ ruh. Kemudian setelah itu nanti pada waktunya lahir, rata-rata usia 9 bulan lebih. Ada yang 11 bulan. Mendemnya di sana itu. Ada yang 11 bulan ya Bu ya. Saya suka dengar aja. Yang 11 bulan, yang 10 bulan, yang 9 bulan lebih. Betah kalau di sana mah ya. Ya, jadi kalau di dunia banyak pikiran, dari sana aja dah. Ya. Kemudian dilahirkan ke dunia. Tadi waktu di alam rahim itu ketemunya ruh dan jasad. Ya. Kita tidak ingat nih. Tapi dipastikan ruh dan jasad itu ketemu. Tidak ingat kita. Waktu lahir ke dunia juga ketika dilahirkan tidak ingat. Padahal kita sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak melek. Matanya masih merem ketika bayi lahir itu. Kenapa Pak Rahmat? Tidak melek. Karena kalau melek nanti matanya kena banyak hal. Ya, apa ini bayi ini? Dan hampir belum berfungsi. Terus berkembang dia. Ya, menjadi tiflun, sobiyun, ya. Murahikun, terus berkembang jadi remaja, jadi tua.
tua lagi. Ya Pak Haji Mehmet, tua, kita sudah tua. Setelah tua, walaupun tidak diukur oleh tua, kita akan menghadapi kematian. Mati kita itu ya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Masuklah ke alam kubur. Setelah alam kubur, dibangkitkan nanti setelah terjadi kiamat. Dulu perjalanan jauh kita. Sudah lama perjalanan kita daripada yang kita hidup di dunia ini. Begitu nanti kiamat, disebut dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan, manusia dibangkitkan semua. Dibangkitkan. Kita semua kaget ketika manusia itu dibangkitkan, maka semua manusia dalam keadaan telanjang. Tidak berpakaian dan tidak beralas kaki. Seperti manusia ketika dilahirkan. Situlah dikumpulkan di yaumul hasyr. Nah, ini al-hasyr. Ya. Setelah dikumpulkan kemana manusia? Setelah dikumpulkan manusia diberangkatkan menuju tempat namanya, menuju suatu tempat namanya mauqif. Setelah mauqif ada hisab, ada mizan. Ditimbanglah amal baik, amal buruk. Nah, lalu kemudian bagi umat Islam ada sirat. Ada jembatan yang akan menyeberang, akan diseberangi oleh kita menuju surga sana. Nah, ketika kita nyebrang, ada yang nyemplung, kepleset, ada yang lulus sampai sana. Makanya Syekh An-Nawawi ya membolehkan orang baca doa walaupun tidak dicontohkan oleh Rasulullah doa ini. Doa boleh saja. Ketika kita membasuh kaki kita dalam wudu, dibolehkan membaca doa Allahumma tsabbit qadamai ala sirati yauma tazulul aqdam. Kata kita, ya Allah, ketika kita basuh kaki, ya, mantapkanlah kaki saya ketika nyemberangi sirat. Jangan sampai kaki ini terpeleset lalu kemudian nyemplung ke neraka. Boleh nggak baca doa itu? Boleh. Misalnya kita lagi berkumur-kumur dalam hati, ya Allah, jadikan mulut saya ini jangan sampai membicarakan hal yang tidak baik. Doakan boleh saja. Nah, supaya jangan terpeleset jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu sudah bicara tentang hasyr. Bagaimana manusia dikumpulkan, bagaimana manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti surga atau neraka. Jadi jauh sekali perjalanan kita ini. Di dunia ini sebentar. Dalam kitab Tamyihul Ghafilin ada seorang anak Nabi Nuh, namanya Syam bin Nuh. Ketika Allah mengutus Isa alaihissalam, ternyata Nabi Isa ini mendapatkan banyak rintangan. Sampai mereka meminta bukti, apa buktimu sebagai Nabi dan Rasul? Ya, salah satu buktinya Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah, bisa mengobati orang sakit sampai sembuh, disembuhkan oleh Allah. Bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Kata masyarakatnya, kata jamaahnya, kata umatnya, kalau engkau menghidupkan orang yang mati yang belum lama, itu tidak menarik bagi kami. Bisakah engkau menghidupkan orang mati yang sudah sekian lama? Bisa, dengan izin Allah. Karena saya itu bukan kekuatan sendiri, tapi kekuatan Allah. Maka didatangilah satu kuburan. Kuburan ini ternyata kuburan Syam bin Nuh. Ya Syam, ya fulan, kum biiznillah. Bangunlah engkau dengan izin Allah. Bangun keluar. Ketika dia keluar, rambutnya sudah putih. Sudah putih, tadinya meninggalnya masih muda. Rambutnya sudah putih, jenggotnya sudah putih. Dia kaget, kenapa saya bangun ke dalam kondisi putih seperti ini?
Kata Nabi Isa alaihissalam, sejak kapan orang ini meninggal? Kata orang yang meninggal ini, saya 4.000 tahun yang lalu meninggal dunia. Berarti udah lama. Itu dalam hadis disebutkan demikian. 4.000 tahun yang lalu saya sudah meninggal, dan hak ini rambut-rambut yang ada di kepala saya, jenggot saya menjadi putih begini. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah karena rasa sakit waktu sakaratul maut sekian ribu tahun yang lalu seperti masih terasa sampai sekarang. Nah gitu ya. Setelah itu meninggal lagi, kembali lagi. Tidak langsung hidup jadi ketua RT, enggak. Iya. Enggak. Saya izin minum ya. Lagi agak ini tenggorokan. Ada beberapa yang menyangkut tentang kehidupan akhirat itu. Nah itu semua kata para ulama, ya persoalan-persoalan tentang keakhiratan itu amal imkan fayajidu isbatu taratan bil akli wa binaqli ukhra. Keyakinan tentang adanya hari ma'ad, hari yang dijanjikan, tentang adanya hasyar di mana manusia dikumpulkan, tentang semua itu sebenarnya bisa ditetapkan, bisa jadi ditetapkan oleh akal, tetapi yang paling penting ditetapkanlah bin nakli, dengan nakal. Nakal itu riwayat, nakal itu hadis, nakal itu nas. Makanya disilah dalil akli dan dalil nakli. Mana yang dari akal? Ya, saya baca buku karya para ulama bahwa akal itu juga bisa meyakini adanya hari akhirat. Ada yang menggunakan konsep keadilan, bahwa Allah itu maha adil, akan membalas semua apa yang dilakukan oleh manusia secara adil. Maka ketika ada manusia yang diperlakukan tidak adil di dunia, maka tetap dia harus mendapatkan keadilan yang sempurna dari Allah. Kapan? Itulah menuntut harus adanya waktu di mana manusia mendapatkan keadilan yang sempurna, di alam setelah kematiannya. Itu dengan pendekatan akal, kata para ulama. Kan banyak orang di dunia yang tidak diperlakukan tidak adil. Di mana eksistensi Allah Subhanahu wa taala kalau mereka yang diperlakukan tidak adil itu tidak dibalas dengan keadilan. Nah, harus ada suatu waktu di mana manusia dibalas dengan keadilan yang sempurna. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia yang meninggal itu kadang-kadang disebut wafat. Apa arti wafat itu? Wafa itu artinya janji yang ditunaikan atau kesempurnaan. Kenapa manusia yang mati disebut wafat? Tuwfiya, diwafatkan oleh Allah tahun sekian. Karena kata para ulama, dia akan mendapatkan balasan dari Allah yang sempurna, apakah terkait perilaku baiknya atau perilaku buruknya. Ya, sehingga nanti melahirkan konsekuensi. Apakah manusia itu di akhirat diberi pahala, ganjaran atau disiksa jasadnya atau rohnya? Rohnya. Kalau pakai teori keadilan, tidak mungkin. Yang melakukan kejahatan dan capeknya kita ibadah, roh saja atau jasad? Jasad. Betul? Kita capek bangun dalam keadaan ngantuk juga kita paksakan qiyamul lail. Sebentar lagi Ramadan kita paksakan ini tidak makan minum. Kan
sampai ada yang sakit atau apa, kan ini jasad. Maka berarti jasad ini, kata para ulama, harus mendapatkan balasan juga dari Allah. Kata ruh, enak saja kamu ya, kata ruh kamu jasad. Lah kamu yang berzina, kamu yang minum-minum khamar, kamu yang maisir judi, kok saya yang kena hukumannya, kata ruh. Itu logikanya begitu. Mata kita yang ngantuk, badan kita yang lemes, badan kita yang capek, mulut kita yang pegel, baca Quran dan seterusnya. Masa yang kata badan jasmani, kok kamu doang yang dapat balasannya dari Allah? Yang capek kan saya juga. Nah itu kira-kira pendekatan akal. Makanya di dalam surat Yasin kan disebutkan begitu. Qul may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah. Ketika manusia dalam keadaan apa, di alam tidur, di alam akhirat, dalam kuduburnya dibangunkan, kita berkata, may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa ini yang yuhyi, menghidupkan al-idham, tulang belulang, wa hiya ramim, padahal tulang-tulang ini pernah berserakan. Kan kita itu mati itu akan hancur badannya ya, kecuali orang-orang tertentu yang dipelihara oleh Allah fisiknya. Kita ini hancur. Bapak-bapak, ini kita akan membusuk semua, akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Nah, di akhirat dibangkitkan lagi. Nah, kalau memang yang dibangkitkan untuk mendapatkan balasan yang sempurna tadi, ruh, jasad akan berkata, kenapa? Saya juga capek loh. Coba Pak, kalau kita nanggung beban, bawa beban, yang bawa ruh apa jasad? Ruh dan jasad, dua-duanya Pak. Karena kalau ruhnya sudah dicabut, masih bisa mikul enggak? Enggak. Kalau ruhnya sudah dicabut, sudah tidak bisa bergerak lagi. Coba kalau kita ruh sudah dicabut, ingin mandi, dimandiin orang, iya kan? Bisa bergerak, dibulak, dibalik sama orang. Ya siapa yang nolong kita kalau sudah seperti itu? Ingin berbaju, dibajuin orang. Apa bajunya? Kain kafan. Ingin berjalan, diusung orang, disolatin di masjid. Kadang-kadang ya nggak pernah ke masjid juga sholatnya pengen di masjid, betul nggak? Iya. Muslim nggak pernah, sholat jarang. Bagian mati, pengen sholat di masjid, dibawa ke masjid. Nggak sopan lagi. Orang sholat pada berdiri, dia mah tidur sendirian. Betul? Sudah menjadi mayit? Yang selama ini nggak pernah ke masjid, begitu dia sholat di depan lagi. Sudah tiduran, duduknya di depan lagi. Menjadi imam. Masjid itu kalau kedengaran ngomong kayak kita, kurang ajar lu ya. Selama ini lo kemana aja? Bagian masuk ke tempat gua, pengen duduk, pengen ada di paling depan, tidur lagi. Orang pada berdiri, tidak ada yang sujud, tidak ada yang rukuk, kamu tiduran sendiri. Iya kan? Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, jadi ini kolaborasi lah kira-kira ruh dan jasad. Qul may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang membangunkan tulang belulang ini, menghidupkan kembali tulang belulang ini yang tadinya sudah hancur, sudah berserakan? Jawabannya, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, wahai Muhammad, informasikan kepada mereka bahwa di akhir itu akan seperti itu,
Yang membangunkan, yang menghidupkan itu adalah zat yang menciptakan pertama kali, Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ruh dan jasad. Walaupun ada sebagian kaum filsafat, filosof mengatakan ruhnya saja katanya. Ya, kalau kita melihat apa inti syarat Al-Qur'an. Kata Al-Qur'an, "Qul may yuhyil idhama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah." Nah, jadi bisa ditelusuri tentang keberadaan di akhirat itu bil akli, dengan akal, dengan teori-teori tadi. Tapi yang pasti bin nakli, dengan dalil-dalil, dengan nas yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Allah sebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi kalau sudah berbicara tentang akhirat. Wa ammal wuqu'u fala sabila ilaihi illa bin naql. Yang pasti kejadian tentang hari akhirat itu tidak ada jalan lainnya yang bisa memastikan. Fala sabila, tidak ada jalan lain untuk memastikan tentang kehidupan akhirat illa bin naql, kecuali dengan dalil nakli, dalil yang disodorkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kecepatan jam. Harusnya masih jam 5 ya. Iya, kecepatan. Ya. Ya, persoalan ini memberikan melahirkan beberapa pertanyaan, beberapa masalah. Jadi ada orang yang anna katsiran ma hukiya anil munkirina inkaral hasyri wan nasr. Banyak narasi yang dibangun oleh orang tentang orang-orang yang mengingkari adanya hasyr dan nasr. Banyak gak orang yang tidak percaya hari akhirat? Banyak. Orang-orang kafir itu mungkin tidak lagi percaya dengan itu. Kaum naturalis mungkin. Bahwa kejadian ini secara alamiah saja, nggak ada itu namanya hari akhirat. Karena tidak ada keyakinan tentang adanya hari akhirat, maka dia berperilaku semaunya saja. Tapi bagi kita yang berkeyakinan bahwa adanya hari akhirat, itu ada konsekuensi terhadap batin kita. Ketika kita mau berbuat dosa, aduh, nanti saya mah bagaimana ya nasib saya kalau saya berbuat dosa di alam kubur. Kalau mati, Allah belum mengampuni. Kepikiran nggak begitu, Pak? Kepikiran kan? Ketika kita mau berbuat dosa, bagaimana saya di alam kubur bertanggung jawabannya? Oke, kita katakan, kita bisa taubat. Iya, tapi kalau Allah menerima taubatnya. Karena ada kalimat, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu mayyasha. Boleh jadi Allah mengampuni sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang bisa mendikte Allah. Wa yaghfiru mengampuni atau wa yu'adzibu mayyasha. Walaupun kita harus berharap, ada namanya khauf dan roja, bahwa Allah akan mengampuni kita, tapi tidak dipastikan oleh kita apakah kita itu mati dalam keadaan sudah diampuni dosa itu. Ada nggak yang bisa memastikan bahwa mati saya pasti sudah diampuni oleh Allah? Ada nggak? Nggak ada. Di sini pentingnya khauf dan roja. Khauf itu khawatir, pesimisme. Jangan-jangan Allah belum mengampuni dosa kita sampai saat ini. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga harus membangun optimisme. Insya Allah, karena janji Allah dalam Al-Quran bahwa orang yang bertaubat itu diampuni oleh Allah. Nah, jadi kita tidak pasti, hanya kita berharap Allah mengampuni kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang mengingkari tentang hari akhirat. Oleh karena itu, maka saya kira kalau orang mengingkari hari akhirat, maka perilakunya relatif tidak baik. Tapi kalau orang masih punya orientasi tentang keakhiratan, dia akan berpikir, nasib saya nanti di akhirat bagaimana kalau saya berperilaku.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tsumma innahu ta'ala hakama bi annahu waqi'un ka'inun min ghairi dzikri dzalil fi. Ya, jadi yang pasti Allah Subhanahu wa taala hakama, memastikan, menetapkan bahwa hari akhirat itu pasti ada. Coba Pak, kalau hari akhirat tidak ada, mau nggak ibadah kepada Allah? Tengah malam tahajud, walaupun kita pulang udah capek, paksain, walaupun udah rokat sampai ngantuk-ngantuk. Kalau tidak ada surga dan neraka dah. Kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, kira-kira kita para taat kepada Allah apa enggak? Enggak ya? Jangan-jangan enggak gitu loh. Ya. Kata Allah misalnya, kamu ibadah kepadaku tidak akan aku balas. Kamu berbuat durhaka apapun tidak ada siksa. Kira-kira orang pada bagaimana ya? Iya. Jangan kan di akhirat, di dunia juga udah ada hukuman masih aja pada nyolong duit orang. Betul, apalagi di akhirat yang tidak kelihatan sekarang. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsir Mafatihul Ghaib ya Pak ya. Saya dikasih itu aja, yang ringkas-ringkasnya aja, yang pokok-pokoknya. Tentang hari akhirat ini ada penjelasan tentang adanya hari akhirat. Sudah cukuplah banyak ayatnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang harus diberikan kabar gembira oleh Allah adalah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Yang beriman dan beramal soleh pasti surga. Al-imanu uryanun walibasuhu taqwa, kata hadis. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah ketakwaan. Artinya iman tentang adanya hari akhirat, iman tentang adanya alam kubur, iman tentang adanya hari pembalasan, iman kepada kitab, iman kepada malaikat dan seterusnya itu belum cukup kalau tidak dilakukan amal soleh. Nah, yang diberikan kabar gembira ini adalah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Apa janji Allah? Ubasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Jannat, surga. Kalau surganya satu, pakai huruf ini nih, pakai huruf ta marbutoh, jannatun. Tapi kalau surganya banyak, jannatun, jannat, surga, surga. Zaman sekalian, berarti surga itu di sana itu banyak. Ya. Al-masalatus tsaniyah, penjelasan yang kedua, masalah yang kedua yang harus diperhatikan, hadhil ayatu shorihatun fi kaunil jannati wan nari makhluqatain. Ayat ini ya, hadhil ayat ini ayat shorihatun, tegas. Atau bahasa kita eksplisit mengatakan tentang fi kaunil jannati wan nar, tentang keberadaan surga dan neraka. Makhluqataini, surga dan neraka itu adalah makhluk. Ya. Jadi surga neraka itu makhluk. Apa makhluk itu? Makhluk itu berasal dari kata khalaqa yakhluq. Khalaqa telah menciptakan, yakhluqu sedang atau akan menciptakan. Makhluk yang diciptakan. Nah, makhluk yang diciptakan berarti segala perkara yang diciptakan adalah makhluk. Kalau begitu, kematian makhluk bukan? Halo? Bingung. Kata para ulama, kullu mawjudin siwallah, makhluk itu segala perkara selain Allah karena diciptakan oleh Allah. Kalau demikian,
Sakaratul maut makhluk bukan? Kematian makhluk bukan? Makhluk. Ya. Khalaqa telah menciptakan. Yakhluqu akan atau sedang menciptakan. Khaliq pencipta, makhluk yang diciptakan. Kematian itu diciptakan oleh Allah. Kalau tidak diciptakan Allah tidak akan ada. Berarti kalau begitu kematian makhluk. Alam kubur makhluk bukan? Makhluk. Surga makhluk bukan? Makhluk. Neraka makhluk, diciptakan oleh Allah. Allah itu dulunya sendirian. Nah, kita bicara konsep tajalli dalam ilmu tasawuf. Ya. Allah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Berarti sebelum makhluk diciptakan Allah sendirian. Ada hadis yang eksistensinya masih diperdebatkan terus oleh para ulama. Hadis suci mengatakan begini, kuntu kanzan makhfiyan wa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni. Dulu aku ini, kata Allah, kuntu kanzan makhfiyan, tidak diketahui oleh apapun karena masih sendiri, belum menciptakan. Fa ahbabtu an u'rafa, saya sangat mencintai, sangat suka bagaimana diri saya bisa diketahui oleh selain diri saya. Paham maksudnya? Ahbabtu an murafa, saya ingin diri saya diketahui oleh selain diri saya. Pada Allah sendirian. Fa khalaqtul khalqa, maka kemudian saya ciptakan makhluk. Nah, makanya makhluk itu ada permulaannya. Keberadaan itu diciptakan oleh Allah. Fabi, dengan atau karenaku, arafuni, itu makhluk menjadi mengenal Allah. Karena dibantu oleh Allah, digerakkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mengenal Allah itu karena kehendak Allah. Kita bisa hadir di masjid aja ini, sholat subuh berjamaah di masjid ini dikehendaki oleh Allah. Makanya kita harus selalu bersyukur. Mohon maaf, berapa ratus orang yang ada di sini. Di komplek ini ada berapa ratus orang? Ratusan orangnya kan? Betul enggak? Ratusan. Apakah kita disuruh ke masjid oleh Allah? Disuruh. Kata surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya memakmurkan masjid itu berlaku bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Diperintah oleh Allah. Sampai Nabi menjanjikan. Kan orang itu kadang-kadang harus terbasir kabar gembira. Siapa yang berangkat ke masjid untuk sholat, ambil air wudhu di rumahnya. Hadisnya begitu, wudhunya di rumahnya. Bukan wajib. Berangkatlah kita ke masjid, ambil wudhu di rumah tadi. Berangkatlah dia ke masjid. Setiap langkah ke masjid itu jadi ampunan, setiap langkah ke masjid itu jadi pahala. Kalau ini tadi tidak ada listrik, ketika kita ke sini pasti masih gelap. Orang yang paling terang benderang cahayanya di akhirat adalah orang yang ke masjid dalam keadaan gelap. Maksudnya menjelang subuh. Pak Deddy udah dulu kan? Iya. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikehendaki tidak akan terjadi, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi kembali ke tadi, makhluk itu diciptakan oleh Allah. Fahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Jadi Allah menciptakan makhluk itu atas dasar mahabbah, atas dasar cinta. Maka diciptakanlah makhluk, dengan pula makhluk itu mengenalku. Karena kita bisa mengenal Allah itu hakikatnya pertolongan Allah. Oh, banyak orang yang tidak mengenal Allah misalnya. Ya, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengenal Allah. Nah, waktu Allah, kata Ibnu Arabi,
Dalam kitab Ushul Hikam, waktu Allah belum menciptakan makhluk itu Allah disebut ada di alam ahadiyah. Ahadiyah ahad. Kan ada ahad, ada wahid. Sama-sama satu artinya. Wahid, Isnin, Selasa, Arba'ah, Khomsah, Sita, Sab'ah, Samaniyah, kan begitu. Itu wahid itu satu. Ahad itu juga satu. Apa ahad dengan wahid bedanya? Ketika Allah belum menciptakan makhluk, Allah ada dalam kesendiriannya, itu Allah disebut dengan ada di alam ahadiyah. Qul huwallahu ahad. Di situ ayat. Lalu diciptakanlah makhluk. Allah tidak lagi sendiri, sudah ada makhluknya, tapi Allah tetap Maha Esa, tidak ada Tuhan selainnya. Disebut wahid. Namanya alam wahidiyah. Wa ilahukum ilahu wahid. Ada ahadiyah, ada wahidiyah. Tapi hati-hati dengan kelompok thariqat wahidiyah. Kelompok sholawat, penggemar sholawat wahidiyah. Jadi Majelis Ulama Kabupaten Tasik sudah menyatakan bahwa ini tidak beres. Sudah dinyatakan sesat. Ya. Ini kelompok wahidiyah. Jangan sampai masuk ke kita. Ya. Yang penting sholawat. Ya, enggak sholat juga enggak apa-apa. Ngacok. Iya. Iya. Seandainya orang tidak baca sholawat, lalu sholat aman ya. Karena sholawat sudah ada di dalam sholat ya. At-tahiyyatu ada sholawat. Ya, kalau dibaca dua-duanya, alhamdulillah. Ya mas sekalian, surat Al-Ahzab ayat 56 dalam tafsir itu diturunkannya di bulan Syaban ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus menurut Al-Qurtubi itu ayat diturunkan di bulan Sya'ban. Di bulan ini. Ya, saya tidak bicara Sya'ban, bicara ini ayat. Ya. Nah, jadi hadhil ayatu sharihatun fi kaunil jannati wan nari makhluqatain. Ayat ini dengan sharih, dengan tegas secara eksplisit menyebutkan tentang keberadaan surga dan neraka. Kaunun keberadaan, berarti karena ayat itu artinya Allah menciptakan surga. Surga itu makhluk. Makhluk kota ini dua hal ini, surga dan neraka adalah dua makhluk Allah. Jadi makhluk itu perkara yang diciptakan oleh Allah. Dalam bahasa ilmu akidah, kullu mawjudin siwallah, segala perkara selain Allah itu namanya makhluk. Nah, kematian ada kematian? Ada. Makhluk bukan? Makhluk. Angin ada angin? Ada. Makhluk bukan? Makhluk. Dan seterusnya. Itu kalau pengertian makhluk dalam perspektif agama. Ya itu. Anna apa namanya? Amman naru faliyanahu ta'ala qala fi sifatiha uiddat lil kafirin. Bahwa neraka itu uiddat, disiapkan, disediakan lil kafirina, untuk orang-orang yang kafir. Wa hadza sharihatun fi annaha makhluqatun. Ini juga tegas kalimat ini dalam Al-Qur'an bahwa neraka itu adalah makhluk. Wa amal jannatu fali annahu ta'ala qala fi ayatin ukhra uiddat lil muttaqin. Surga juga adalah disebutkan oleh Allah secara tegas menunjukkan bahwa dia itu adalah makhluk Allah. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Al-Imran ayat 133. Nah, jadi surga dan neraka makhluk sudah disiapkan sekarang, sudah ada. Cuma belum ditempatin sama kita. Mudah-mudahan kita menjadi penduduk ahli surga. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah sekalian, jadi wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Surga itu banyak. Ada surga apa? Surga Firdaus. Terus ada lagi jannatu adnin, surga Aden. Apa lagi? Jannatul ma'wa. Ada lagi apa? Jannatul na'im. Apa sih surga itu? Ya, ini ayat-ayatnya tentang surga, saya kira banyak sekali oleh ulama tafsir itu dimuat semua. Ya mas sekalian, kata para ulama, surga itu artinya bustanun. Nanti diketemukan. Surga itu artinya bustan. Apa bustan itu? Apa bustan itu? Bahasa Arabnya artinya bustan itu taman, kebun, taman yang indah. Ya. Jadi surga itu taman. Di dalamnya fiha kusur. Di dalamnya ada istana. Ada istana di surga itu. Di dalamnya ada pohon-pohonan yang indah. Di dalamnya, di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Saya sering pernah juga menyampaikan, kira-kira gambaran sederhana, perbandingan supaya lebih paham, lebih mudah memahami surga itu. Di dalamnya ada taman yang indah, di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, di dalamnya ada istana, di dalamnya ada bidadari, di dalamnya ada buah-buah, ada pohon-pohon, ada buah-buahnya. Kira-kira saya menyampaikan untuk gambaran saja, ini bukan seperti itu, enggak. Karena surga itu tidak bisa dijangkau oleh pikiran dan sebagainya. Seperti kira-kira di Sena Bogor. Kebun raya. Ya, pernah ke kebun raya apa? Pernah kan? Kebun raya ada apa tuh? Ada istana ya? Sudah masuk ke istananya belum? Belum. Sama Pak. Ada istana. Ada taman kan? Tamannya. Ada pohon-pohonnya enggak? Pohonnya ini. Kira-kira pohonnya ada buahnya enggak? Ada Pak. Saya pernah masuk ke sana pas musim ke budayanya, bukan ke sananya. Musim duku. Kata tentara, saya tanya, Pak boleh nggak? Boleh Pak, silahkan Pak. Soalnya silahkan ya. Jadi buah-buahnya. Waktu itu saya ngajak pengajian ibu-ibu. Sekali-kali mereka ngajak keluar. Ayo keluar. Pilih di sana. Kita ngaji di sana. Ya. Nah, seperti ini gambaran surga nih. Ya, jadi ada macam-macam surga itu. Ada istananya, ada sungai-sungai yang mengalir, ada yang dari susu, ada yang ya madu, ada yang sirup marjan barangkali ya. Sebentar lagi mau puasa. Kopi ada nggak kira-kira kopi? Kulum mayasahi angkusukum. Jadi segala perkara yang diinginkan oleh jiwa kita ada semua. Pengen apa? Jahe ada, duren sawit ada. Jahe itu janda herak, duren sawit itu udah keren, sarang duit. Ada. Semua perkara yang diinginkan oleh manusia ada. Jadi surga itu ya adalah al-bustan. Surga jannatin, nah ini dah, jannatin artinya jannatin itu surga-surga. Kata jannat itu atau jannatun atau jannatun itu yang pokok hurufnya dua, jim dan nun. Didobel hurufnya. Jim, nun. Kalau tak itu hanya tambahan saja di marbutoh. Muslim, muslimatun. Tambahan. Mukmin, mukminatun. Kan begitu. Kata para ulama ahli tafsir, jannah itu pada awalnya artinya sesuatu yang tertutup. Sesuatu yang tertutup. Dari situ lahirlah kata janin, kata majnun,
kata jinan, kata jin. Ini mereview kembali. Karena kita liburnya berapa tahun? Ya sebentar, 3 tahun ya, hampir ya. Alhamdulillah saya bisa ngaji lagi, bisa silaturahim. Ya. Dulu paling tidak yang sering silaturahim sama Pak Dedi. Ketika masih ada rumah makan Kang Dedi. Mampir Pak Dedi, pesen keredok, enak keredoknya. Sekarang saya nunggu-nunggu nggak ada lagi beli. Nah, tertutup, ya, tertutup, tidak kelihatan. Kenapa itu makhluk Allah itu disebut jin? Karena tidak kelihatan secara kasat mata pada umumnya. Ya, itu kata Al-Quran. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Yarunakum min haitsu la tarunahu. Ya. Dia melihat kalian dari arah kalian tidak bisa melihat mereka. Itu jin. Orok yang masih di dalam perut namanya janin dalam bahasa Arab. Tertutup, tidak kelihatan. Ya mungkin sekarang sudah ada teknologi ya, USG dan sebagainya, 3 dimensi kelihatan. Tapi kan yang dilihat gambarnya bukan aslinya. Ya kan? Gitu. Janin. Orang gila disebut dalam bahasa Arab majnun atau junun. Anta majnun. Ya. Kata orang Arab, ente majnun. Ente gila. Kenapa dia disebut majnun orang gila itu? Akal sempurnanya sebagai manusia yang mukallaf tidak muncul, tertutup. Majnun. Kemudian hati yang dalam itu disebut jinan. Hati yang dalam itu jinan. Hati manusia itu tidak bisa ditebak, tidak bisa kelihatan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira surga itu asal katanya adalah ketertutupan. Apanya yang tertutup? Satu, eksistensi surga kalau dilihat sekarang tertutup. Ya. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dia hayal-hayalkan. Tertutup dia. Yang kedua kata para ulama, surga itu disebut tertutup karena rindangnya pohon-pohon itu. Di taman-taman itu sehingga tertutup. Nah, itu namanya surga jannah. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin. Surga namanya jamak muannas salim. Ada surga yang kita sebutkan dari sebagian. Nah, surga itu kira-kira kelihatannya ada gridnya. Ada levelnya. Kalau kita katakan leveling itu ada grid-gridnya untuk para nabi, untuk para syuhada, untuk kita. Bagi kita mau mana saja yang penting surga. Amin. Walaupun kata para ulama, surga itu bukan satu-satunya kenikmatan di alam sana sebagai balasan dari Allah untuk orang yang beriman. Bukan hanya surga saja. Balasan terindah, termahal, terbaik, teristimewa bagi orang yang beriman adalah kita bisa melihat, bisa jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi ketika kita jumpa dengan Allah, semua kenikmatan surga itu terlupakan oleh kita. Waktunya udah habis ini. Baru jannatin tajri, minta tial anhar. Sudah dulu ya? Sudah dulu. Gak usah diselesaikan sekarang. Biar penasaran. Jemaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibacakan ayat yang dijanjikan oleh ayat ini. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Terus potong ya. Kita lanjutkan kapan-kapan ke depan. Semoga kita selalu dalam pertolongan Allah, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, yang pada gilirannya kita termasuk orang yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan enggak? Kalau dari Bapak Ibu sekalian, kita buka mungkin dulu pertanyaan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz yang sudah berkenan membersamai kita kembali di Masjid malam ini. Alhamdulillah. Ustaz dalam keadaan biasa Allah berkahi umur dan hidupnya dan Allah biasa berikan kesehatan. Pertanyaan saya Ustaz, kalau seluruh kebaikan itu datangnya dari Allah, kebaikan kita, semua amal-amal kita ini datangnya dari Allah, terus peran kita itu jadi kira-kira ada atau tidak gitu. Terus juga kalau memang itu seluruh kebaikan, pikiran, zikir yang kita lafazkan di dalam hati, lintasan pikiran yang baik itu semuanya itu datang dari Allah. Lalu keburukan yang hadir dalam hati yang hasad, pikiran yang buruk atau perbuatan yang tercela itu datangnya dari mana Ustaz? Ini itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya mencap kita bersama-sama kembali. Alhamdulillah. Setelah terus 3 tahun ya, luar biasa. dulu 2 tahun lebih kita bisa menjadi membersamai kita jamaah masjid Al-Jamaah Syarif ini, dan mudah-mudahan kita tidak terkendala lagi dengan berbagai masalah sifatnya kendala. Menarik sekali dengan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Muncul pada tentang pembahasan tadi disampaikan fungsi fisik dan roh, yang mana suatu saat adalah bahwa roh itu akan bersama-sama dengan fisik menghadapi suatu peristiwa setelah melewati alam kehidupan yang fana ini, terus nanti alam maka untuk menerima atau mempertanggungjawabkan segala macam apa yang kita lakukan di alam ini. Yang jadi pertanyaan saya Ustaz, bahwa selama ini kita mengakui adanya jiwa. Jiwa ini di dalam kajian tazkiyatun nafs atau proses membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela, ya. Yang mana bahwa fisik sebagaimana raga kita ini, sementara ruh itu yang dihembuskan oleh Allah ke dalam setiap fisik kita yang tadi ketika proses kita antara di dalam kandungan seorang ibu di usia 4 bulan dan seterusnya. Yang kalau sifatnya suci dari Allah dan tidak terpengaruh oleh alam sekitar, karena dalam sifatnya ruh, di mana posisi jiwa. Karena jiwa itu di dalam kajian tazkiyatun nafs lebih bahwa dia terpengaruh. Kira-kira ada perasaan suka, senang, tidak senang, happy, kecewa. Sifat-sifat lain itu ada membersamai jiwa, sehingga itu berusaha untuk membersihkan hati kita atau jiwa kita adalah dari sifat-sifat sedemikian. Jadi itu jadi pertanyaan saya, Ustaz. Kalau ibarat laptop ini, mungkin laptop ini fisiknya aja bisa hancur. Kalau roh itu mungkin software dimasukkan ke laptop sehingga bisa berfungsi. Adapun jiwa mungkin barang alat seperti tulisan ini mungkin aplikasi. Nah, dia bisa terpengaruh oleh faktor laptop, bisa hilang, bisa tidak hilang, tapi software ada kan gitu, seperti itu.
seperti handphone juga. Kalau semalam siang kemarin setengah pabrik gitu kan, itu dibersihkan seperti kira-kira. Itu saya terima kasih. Wassalamualaikum. Bahwa semua kita hidup ini digerakkan oleh Allah. La muharrika illallah. Tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali Allah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana posisi manusia? Nah, itu sudah dibahas dalam, sehingga lahirlah nanti di dalam kajian teologi atau ilmu kalam atau akidah itu ada kelompok Jabariyah, ada kelompok Qadariyah, bukan Qadariyah, Qadariyah, dan seterusnya. Ada ayat mengatakan begini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian, dan Allah yang menciptakan wa ma ta'malun, dan apa yang kalian lakukan, kerjakan. Berarti yang dikerjakan oleh kita itu diciptakan oleh Allah. Ya. Kelompok Jabariyah. Ini dari sini kita mulai. Ya. Mengatakan bahwa manusia ini seperti dalang dan wayang. Gerak-geriknya manusia karena digerakkan oleh Allah. Jadi kalau dalangnya diem, wayangnya gerak enggak? Nggak bisa gerak. Bagikan manusia, bagikan wayang dan dalang. Pertanyaan yang agak sulit gitu ya, adalah ketika Allah menghendaki manusia berbuat baik, is okay. Tetapi bagaimana ketika manusia itu berbuat jahat? Berzina, membunuh, judi, dan sebagainya. Apakah Allah menghendaki itu? Ya, Allah itu zat yang maha sempurna. Tidak ada ketidakbaikan dalam diri Allah. Karena itu maka ketika kita ada kekhawatiran, ada hal-hal yang tidak baik dalam hati kita dengan Allah, itu dihabisi dengan subhanallah. Ya sekalian, bagi kelompok Jabariyah menyatakan bahwa manusia itu seperti dalang dan wayang. Jabar itu artinya keterpaksaan. Cuma kalau begitu, dia akan bertanya di hadapan Allah nanti, ya Allah, saya berbuat dosa kan karenamu. Lalu kenapa saya harus disiksa? Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Itu pendapat Jabariyah. Seperti itu. Yang kedua, pendapat Qadariyah. Qadar itu artinya kemampuan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa. Terkadang qadar juga artinya pembatasan. Qadar juga terkadang-kadang diartikan kemuliaan. Banyak makna qadar. Nah, kelompok Qadariyah bahwa mengatakan Allah sudah tidak ikut campur lagi. Terserah manusia. Makanya disitulah ada konsekuensi tanggung jawab. Yang baik dibayar kebaikan, yang buruk bayar siksa. Jadi kelompok Qadariyah itu mengatakan bahwa Allah sudah tidak ikut campur lagi. Hanya yang dipertanyakan oleh Allah itu nanti adalah balasannya. Kenapa kamu berbuat begini? Nah, kalau ini Jabariyah, jamaah sekalian, buat apa harus diadakan petunjuk dan sebagainya? Kan Allah yang menentukan segala-galanya. Nah, perdebatan persoalan ini panjang. Maka lahirlah nanti konsep kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini konsepnya Al-Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari. Kata mereka, kata pemikiran ini, bahwa Allah memang telah menciptakan segala sesuatu yang akan digunakan oleh manusia. Itu makna dari
digerakkan oleh Allah. Kita diberi tenaga, diberi tangan, diberi pikiran, kita bebas. Kemudian untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, diberikan petunjuk, wahyu. Manusia pasti ingin beribadah sebagai wujud syukurnya kepada Allah telah difasilitasi hidupnya. Bagaimana cara beribadah? Diberikan contoh. Nah, yang akan menjadi pertimbangan penilaian Allah itu adalah kasabnya, usahanya. Allah sudah memberikan tenaga, pikiran, dan sebagainya. Allah turunkan wahyu, Allah berikan contoh Nabi dan sebagainya. Itu kan semua difasilitasi oleh Allah. Hanya Allah merdeka. Silakan mau melakukan yang baik atau mau melakukan yang buruk. Nah, yang akan dituntut oleh Allah itu adalah kasabnya, usahanya. Kasabnya. Nah, jadi memang ada pendapat Jabariyah yang mengatakan bahwa semua sudah disetting oleh Allah. Makanya di situ ada istilah, ada konsep kodok. Kodok itu kalau saya mengatakan planning. Allah itu sebagai planner ulung sudah merancang apa yang akan terjadi kepada diri kita. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22 itu begitu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Jadi tidak ada ma'asoba yang terjadi ya, di dalam diri manusia maupun di alam raya ini, tidak ada yang terjadi kecuali semua sudah ada catatan di alam sana. Min qabli an nabraha, sebelum Allah menciptakan, sebelum diwujudkan itu semua sudah ada. Apa yang akan terjadi, apa yang bergerak, semua ada. Itu disebut dengan planning, bahasa kita. Kodok kalau bahasa agama. Semua sudah ada planningnya. Nah, akan begini, akan begitu. Cuma memang nanti ada dua kodok itu. Ada kodok mu'allak terkait dengan usaha, ada kodok mubrom. Kodok mu'allak itu akan terkait dengan usaha manusia. Ini yang diapresiasi oleh Allah. Kodok mubrom, sesuatu yang baku tidak bisa dilawan oleh siapapun. Kematian itu mubrom. Bahwa manusia akan mati. Itu tidak bisa dibantah, tidak bisa didoakan, tidak bisa diusahakan. Ya Allah, jangan sampai saya mati. Tetap akan mati, mubrom. Manusia yang udah akan benua. Kuat fisik, yang tadinya fisiknya kuat jadi lemah. Wa man nu'ammiru nunakisu fil khalq. Itu kode mubrom. Tapi ada ketetapan Allah, planning Allah yang dikaitkan dengan manusia kasarnya itu tadi. Nah ya, jadi kalau Jabariyah sudah kita selesai. Allah yang menentukan semuanya. Cuma pemikiran ini agak lemah. Bahwa kalau begitu manusia ketika akan disiksa oleh Allah, dia akan bertanya, ya Rabb, kenapa saya disiksa? Kan baik buruk saya ini telah ditentukan olehmu. Hatta perbuatan saya. Ya kan begitu. Yang kedua mengatakan bahwa manusia, apa yang terjadi pada hari di manusia itu sudah tidak ikut campur lagi Allah itu, sudah lepas. Nah, yang ketiga muncul konsep kasab atau kasbiyah yang dibangun oleh pemikiran diantaranya adalah Abu Hasan al-Asy'ari, bahwa manusia memang sudah di-planning oleh Allah. Manusia juga punya qadar, punya kemampuan, ya, punya kemampuan oleh Allah. Tetapi tetap yang dominan itu Allah. Hanya manusia diwajibkan oleh Allah untuk berusaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Nah, jadi apa yang kita usahakan ini sudah ada planning, sudah ada ketetapannya oleh Allah, tapi kita harus berusaha. Oleh itu maka ketika Umar mau masuk ke satu tempat yang terkena wabah, kan biasa kalau pimpinan itu ada pengawalnya dulu. Bagaimana di sana? Kata pengawalnya,
ya Amirul Mukminin sedang terjangkit wabah corona lah kalau kayak gitu. Apakah akan masuk ke tempat itu? Kata Umar bin Khattab, tidak. Saya akan lewat ke tempat lain. Kata sahabatnya, bukankah Allah sudah menentukan apa yang akan terjadi? Kok takut-takut amat? Gitu ya. Kalau Allah tidak mentakdirkan kita kena virus itu, nggak bakalan kena. Kalau tidak mentakdirkan, kata Umar, saya menghindari satu takdir, lari kepada takdir yang lain. Itu namanya kasab. Nah, saya suka membanding-banding. Ini yang paling aman. Bahwa Allah sudah punya rencana terkait diri kita. Tapi kita tidak bisa melakukan apapun tanpa kehendak Allah. Nah, disitulah kita harus berusaha, itu namanya konsep kasab. Kasab inilah, usaha inilah yang diapresiasi oleh Allah. Usaha ini, bekerja ini yang dinilai oleh Allah. Kan kata Rasulullah, hebat ibadahmu itu tidak akan bisa dibanding dengan tiketnya masuk surga. Lalu apa yang menyebabkan masuk surga? Karena kamu rajin melaksanakan perintah Allah, itu yang diapresiasi, itulah turun rahmat. Ya, itulah turun rahmat. Anak kita yang masih kecil disuruh ke warung, ya, rajin ke warung walaupun mau. Itulah yang menyebabkan orang tua sayang. Walaupun salah mungkin, suruh beli ini malah beli yang lain. Tapi yang diapresiasi itu kemauan. Ya mas sekalian, kalau kita bicara surga dan neraka atau bagaimana di akhirat, berdasarkan apa yang harus dilakukan oleh kita sepenuhnya semata-mata karena itu, saya kira banyak yang tidak masuk surga. Fatihah saja banyak yang salah kita. Enggak. Oleh itu maka laksanakan saja perintah Allah. Itu yang diapresiasi oleh Allah. Ya. Itu yang dinilai oleh Allah. Kan banyak di antara kita yang Fatihahnya belum beres. Ya. Bagaimana cara membunyikan huruf shad? Jangan-jangan bacanya ihdinas sirat. Kan menjadi tidak sah. Ihdinas sirat kan begitu. Bagaimana membunyikan huruf dot? Ya, huruf dot itu kalau lidahnya belum nempel nih, pinggir lidah itu belum nempel ke gigi geraham, memanjang sampai ke depan, itu belum terjadi huruf dot. Banyak yang belum terjadi seperti itu. Bagaimana ibadah kita? Apa diam saja? Kata kita percuma saya ibadah juga. Tidak, laksanakan saja. Sambil ada perbaikan. Itu yang reward dari Allah Subhanahu wa taala akibat itu. Itulah yang menyebabkan turunnya rahmat. Kasihan ini orang. Biar bodoh, kan bisa saja begitu. Biar bodoh, belajar sudah maksimal, masih saja salah, tapi ibadahnya terus gak berhenti. Itu yang diapresiasi oleh Allah. Itu Pak ya. Jadi kita lebih aman dengan menggunakan konsep kasab. Yang kedua, ya, apa bedanya atau di mana posisinya ruh, nafs atau jiwa? Bahkan ada ulama yang mengatakan ruh, nafs, akal. Ada yang mengatakan bahwa dia itu sama, hanya fenomena saja yang berbeda. Fenomena saja yang berbeda. Ruh, akal, dan jiwa itu bahkan kolbu. Ada yang menilai dia itu sebenarnya sama. Entitas jenisnya sama, hanya fenomena-fenomena ini, potensi-potensi ini yang berbeda. Ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena ketika ruh itu tidak ada, rasa sayang itu sudah selesai, tidak ada lagi. Ketika ruh tidak ada, berpikir itu sudah tidak ada lagi. Nah, ada yang mengatakan bahwa ruh, an-nafs, kemudian al-aqal, kemudian apalagi ya, ruh, akal, nafs, qalbu, dia juga ada yang mengatakan demikian. Nah, jadi dia itu adalah power-power yang ada di dalam. Ya, power-power yang di dalamnya. Al-Ghazali termasuk yang mengatakan sama. Hanya nanti ruh ini punya potensi ini, punya potensi ini, punya potensi ini ketika terkait dengan manusia. Tetapi juga ada yang membedakan. Ruh ya ruh. Jiwa ya jiwa. Disertasi saya itu
ego spiritual dalam pandangan Al-Quran. Di situ dibicarakan tentang nafs, jiwa. Kata para ulama ahli tafsir, dengan melihat sejumlah hadis, ini ternyata pohon-pohonan itu punya jiwa. Punya jiwa. Hasil-hasil penelitian, riset ilmiah, ternyata pohon-pohon ini merespon terhadap apa yang terjadi. Bagaimana cara melakukan di kita, memperlakukan kita kepada mereka. Itu direspon. Apa yang merespon itu? Ruh atau jiwa? Nah, katanya jiwa. Dulu Rasulullah pernah mendengar, dan ini dengar oleh para sahabat, bahwa ketika Rasulullah melewati pohon, bahkan ada mimbar Rasulullah tuh menangis. Kalau mimbar itu hidup enggak sih? Mimbar hidup enggak? Punya ruh enggak? Punya ruh. Atau tidak? Nah, kata tafsir Fahrul dengan kata tafsir Al-Jamil Ahkamil Quran, kayak Qurtubi mengatakan, ketika mereka sudah ditebang dan sebagainya, yang ada adalah jiwanya saja. Berarti kalau itu ruh dan jiwa berbeda. Dia bisa ngomong. Hadis sahih itu mengatakan, setiap hari itu gunung-gunung itu saling berbicara, saling bersapa. Hadis Rasulullah itu. Nah, saling bersapa, wahai sahabatku, apakah di atasmu ada orang yang lewat sambil berzikir kepada Allah? Apabila ada yang lewat, dia mengatakan, iya, fabshiru bi. Si gunung-gunung itu senang. Nah, dia ngobrol. Yang ngobrol itu ruh atau jiwa? Nah, ada orang mengatakan itu jiwa. Jadi jiwa sesuatu yang berbeda dengan ruh. Jadi ada yang mengatakan ruh itu adalah jiwa, ruh itu adalah kalbu, ruh itu adalah akal. Ada yang mengatakan sesuatu yang berbeda. Jadi itu potensi-potensi itu yang mengatakan sama. Jadi seperti ruh itu punya dimensi yang berbeda. Hanya ketika dikatakan bahwa ruh itu adalah berasal dari Allah yang suci. Nah, kalau itu melakukan hal yang buruk, apakah ruh juga buruk? Nah, ada teori begini, bahwa ruh itu pada asalnya suci. Bahkan kita yang melakukan perjanjian primordialisme dengan Allah di dalam surat Al-Araf ayat 172 itu ruh. Alastu birubikum qalu bala, itu ruh. Tetapi ruh itu tidak bisa bergerak bebas ketika ruh dibungkus oleh jasad ragawi. Di situ dibungkus. Bahkan kita ini lupa dengan perjanjian dengan Allah ketika dibungkus oleh ragawi, oleh ragai. Nah, ini jadi dia punya potensi sendiri-sendiri dia. Ketika dia sudah nyatu hidup semuanya, nah ini punya potensi sendiri. Sehingga dikatakan ruh berbeda dengan jasad. Tetapi persoalan ruh itu memang persoalan yang sangat misteri. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka Muhammad bertanya kepada kamu tentang ruh, kata Allah. Qul, jawab oleh Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku. Amru rabbi, urusan Tuhan. Artinya hakikatnya itu tidak bisa diketahui. Nah, jadi ada yang mengatakan dia juga dengan potensi yang berbeda. Kenapa dia punya potensi berbeda? Ketika menyatu dengan ini. Ada yang mengatakan sesuatu yang berbeda sama sekali. Wallahu a'lam. Yang penting bagaimana bagi kita memanage kita supaya lebih baik. Karena di dalam kita ada nafs, ada jiwa. Ada berapa jiwanya? Ada nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu mulhimah, nafsu sawiyah. Ya. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu terkadang mengajak kepada keburukan. Nah, beda. Nah, tapi ini potensinya katanya gitu. Ketika kita sudah melakukan keburukan, ada suka menyesal nggak? Ya, menyesal nggak? Ada menyesal. Yang menyesal itu adalah nafsu lawamah. Itu masih diberi pertolongan oleh Allah. Yang buruk itu, ya itu tadi, inna nafsalla ammaratun bisu. Kemudian ada lagi nafsu yang mulhimah, yang diberi ilham oleh Allah
Dan yang terakhir salah satunya adalah nafsu sawiyah, nafsu yang sempurna. Jadi itulah pendapat para ahli. Kan ini persoalan abstrak. Tetapi ruh itu, sekali lagi kata Al-Quran, ruh itu urusan Tuhanku, tidak diberikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit saja. Yang penting bagaimana kita kemudian memanage jiwa kita. Ya. Saya waktu itu diuji ya, salah satu profesor yang uji saya itu Profesor Jainul Kamal. Profesor Jainul Kamal. Saya tidak setuju kalau ruh itu sama dengan jiwa. Ruh sesuatu yang berbeda. Makanya ketika itu diartikan dalam bahasa Inggris dengan spirit, ada terjemahnya spirit itu kita lihat beberapa kamus ya, yang Oxford yang mana ada mengatakan ruh, ada yang mengatakan semangat, ada yang mengatakan jiwa dan sebagainya, terjemah dari spirit itu. Ya, tapi saya di dalam disertasi itu ruh beda dengan jiwa, ruh berbeda dengan jiwa. Nah, jadi mereka itu punya jiwa, tidak punya ruh. Ini itu apa namanya? Minbar ini yang pernah menangis di hadapan Rasulullah, ikan yang mau dimakan sudah matang itu masih bertasbih, nah itu jiwanya katanya, bukan ruhnya karena dia sudah mati. Kalau begitu sesuatu yang berbeda. Ya, jemaah sekalian warahmatullahi wabarakatuh, sudah hampir jam 7. Saya jam 8 harus sudah di Al-Karimiyah. Ya, itulah yang bisa kita bicarakan. Menarik memang kalau kita bongkar kemana-mana, luar biasa. Yang paling penting adalah bagaimana kita memanage jiwa supaya jangan menjadi jiwa yang suka ngambek terus, marah terus dan sebagainya, jiwa yang kurang bersyukur kepada Allah. Sekali demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.